Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andre Rizky Alventoni dan partner proyek saya Andre Lahnan. Untuk proyek keamanan data kali ini, kami membuat sebuah website dengan judul Cryptographic Classic. Pada proyek kali ini memiliki 6 algoritma. Yang pertama, algoritma Frigener. Yang kedua itu Inhale Chipper. Yang ketiga itu Caesar, yang keempat itu transposisi, yang kelima itu Adbas, yang keenam itu Playfire. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya Andre Lahnan. Pada Andre Rizky Alventoni, baiklah kita akan sebelum masuk ke algoritma genre, kita harus mengetahui apa yang mendasari daripada kriptografi tersebut. Di antaranya ada beberapa untuk mendasari kriptografi. Yang pertama kerahasiaan, yaitu layanan agar pesanan yang dikirim tetap rahasia dan tidak diketahui oleh pihak lain. Yang kedua, data integrity, yaitu layanan yang mampu mengenali atau mendeteksi adanya manipulasi, baik itu penghapusan, penambahan, atau data yang tidak sah dari pihak lain. Yang ketiga, keaslian, yaitu layanan yang berhubungan dengan identifikasi, baik keaslian pihak terlibat dalam pengiriman data, maupun keaslian data atau informasi. Yang keempat, anti penyangkalan, yaitu layanan yang dapat mencegah suatu pihak menyangkal aksi yang dilakukan sebelum menyangkal bahwa pesan tersebut berasal dari dirinya. Selanjutnya ada enkripsi, yaitu proses menyandikan plain text menjadi chip text atau encryption. Sedangkan deskripsi merupakan proses pengembalian chip records menjadi plain text semula atau decryption. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh dari kriptografi itu adalah ATM, merupakan tempat pengambilan uang, komunikasi mobile telepon, dan transaksi e-commerce, serta pay TV. Selanjutnya kita masuk ke algoritma Vigenère. Algoritma Vigenère. Sandi Vigenère adalah metode menyajikan teks alfabet dengan menggunakan deretan sandi Caesar berdasarkan huruf-huruf pada kata kunci. Sandi Vigenère merupakan bentuk sederhana dari sandi substitusi polyfilabetik. Kelebihan sandi ini dibandingkan sandi Caesar dan sandi monofilabetik lainnya adalah sandi ini tidak begitu rentan terhadap memori penyimpanan data yang disebut analisis frekuensi. Giovanni Battista Belasao menjelaskan metode ini dalam bukunya yaitu La Cifre del Sig. Giovanna Battista Belasao pada tahun 1553 yang disempurnakan oleh diplomat Prancis bernama Blaise de Vigenère pada 1586. Pada abad 19, banyak orang yang mengira Vigenère adalah penemu sandi ini, sehingga sandi ini dikenal luas sebagai sandi Vigenère. Sandi ini dikenal luas karena cara kerja yang mudah dimengerti dan dijalankan bagi para pemula yang sulit untuk dipecahkan. Pada saat masa kejayaan, sandi ini dijuluki Le Chiffre Indéterminable, atau dalam bahasa Prancis yang berarti sandi yang tak terpecahkan. Metode pepenyahan sandi ini baru ditemukan pada abad 19. Kisaran 3 abad setelah penemuan pertama pada tahun 1553. Pada 1854, Charlie Babbage menemukan cara untuk memecahkan sandi tersebut. Metode ini dinamakan teks Kasiki karena Frederick Kasiki lah yang pertama mempublikasikannya. Jika panjang kunci lebih pendek daripada panjang plain text, maka kunci diulang secara periodik. Pada dasarnya, setiap enkripsi huruf pada Caesar Chipper adalah kunci yang berbeda-beda dengan rumus T ditambah S sama dengan mod 26 sama dengan L, di mana huruf T ditambah huruf S, sedangkan untuk H ditambah O sama dengan mod 26 sama dengan V. Seperti pada contoh soal, Jawa Barat bakal sebuah cerita, cara menjawabnya dengan kunci langit biru. Maka kita ubah setiap huruf yang ada pada plain text menjadi dengan rumus yang di atas. Lalu kemudian selanjutnya kita akan ke algoritma yang kedua, yaitu algoritma Caesar. Algoritma Caesar ini merupakan salah satu algoritma chipper tertua dan paling diketahui dalam perkembangan ilmu kriptografi. Caesar chipper merupakan salah satu jenis chipper substitusi yang membentuk chipper dengan cara melakukan penukaran karakter pada plain text menjadi satu karakter yang chipper. Teknik seperti ini disebut chipper abjad tunggal. Algoritma kriptografi
Caesar Cipher sangat mudah untuk digunakan. Inti dari algoritma kriptografi ini adalah melakukan pergeseran terhadap semua karakter pada plaintext dengan nilai pergeseran yang sama. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk membentuk ciphertext pada ini adalah yang pertama, A. Menentukan besarnya pergeseran karakter yang digunakan dalam membentuk cipher ke plaintext. B. Menukarkan karakter pada plaintext menjadi cipher dengan berdasarkan pada pergeseran telah ditentukan sebelumnya. Di samping alfabet biasa A sampai Z, kemudian pada alfabet sandi kita bisa melakukan pergeseran yang kita kunci ya. Pada algoritma cipher ini adalah rumus C sama dengan E dalam kurung P sama dengan P tambah K mod 26. Adapun kriptografi Caesar ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, tingkat keamanannya yang rendah dikarenakan jumlah kunci hanya 26 saja berdasarkan alfabet. Yang kedua, teknik pemecahan kata kunci tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan terhadap semua kunci yang berjumlah 26. Bisa dicoba satu-satu. Jadi itu merupakan kelemahan dari kunci tersebut. Selanjutnya, untuk kelebihan sendiri, yang pertama teknik enskripsinya yang paling sederhana. Yang kedua, algoritma cipher tertua dan paling dikenal dalam perkembangan ilmu kriptografi. Yang ketiga, sangat mudah untuk digunakan. Baiklah, selanjutnya kita yang ketiga yaitu algoritma Hill-Cipher. Algoritma Hill-Cipher merupakan salah satu algoritma kriptografi kunci simetris yang memiliki beberapa kelebihan dalam enskripsi data. Seperti pada contoh kiri kita ini, di mana A merupakan 1 sampai alfabet selanjutnya Z, dan dimulai dari 0 lagi Z. Untuk menghindari matrik kunci yang tidak invertible, matrik kunci dibangkitkan menggunakan koefisien binomial Newton. Proses enskripsi dan deskripsi menggunakan kata kunci yang sama. Plaintext dapat menggunakan media atau gambar atau teks. Algoritma Hill-Cipher menggunakan matriks berukuran M kali N sebagai kunci untuk melakukan enskripsi dan deskripsi dasar teori matriks yang digunakan dalam Hill-Cipher. Antara lain adalah perkalian antar matriks yang melakukan inverse pada matriks. Hill-Cipher merupakan penerapan aritmatika modula pada kriptografi. Teknik kriptografi ini menggunakan sebuah matriks persegi sebagai kunci yang digunakan untuk melakukan enskripsi dan deskripsi. Hill-Cipher diciptakan oleh Lester S. Hill pada tahun 1929. Teknik kripto ini diciptakan dan maksud untuk menciptakan cipher atau kode yang tidak dapat dipecahkan menggunakan teknik analisa frekuensi. Hill-Cipher tidak mengganti setiap abjad yang sama pada plaintext dengan abjad lain yang sama pada ciphertext karena menggunakan perkalian matriks pada dasar enskripsi dan deskripsinya. Hill-Cipher merupakan polyabethic cipher yang dapat dikategorikan sebagai blok cipher karena teks yang akan digunakan akan dibagi menjadi blok-blok yang ukuran tertentu. Setiap karakter dalam satu blok akan saling mempengaruhi karakter lain dalam proses enkripsi dan deskripsinya, sehingga karakter yang sama tidak dipetakan menjadi karakter yang sama pula. Itulah salah satu yang membedakan Hill-Cipher dengan algoritma yang ada sebelumnya. Algoritma ini termasuk kriptografi klasik yang sangat sulit dipecahkan oleh kriptanalis apabila dilakukan hanya dengan mengetahui berkas ciphertext saja. Namun teknik ini dapat dipecahkan dengan cukup mudah apabila kriptanalis memiliki beberapa ciphertext dan potongan bekas black. Teknik ini disebut know plain text. Sesudah algoritma Hill-Cipher, kita akan menuju algoritma transposisi seperti ini. Pada algoritma ini, metode pengekskripsian pesan dengan cara mengubah huruf-huruf yang ada di dalam plaintext atau pesan yang belum dienskripsi menjadi ciphertext atau pesan yang terdeskripsi dengan cara tertentu agar isi pesan tersebut tidak dimengerti oleh orang-orang tertentu saja. Seperti pada contoh gambar ini, di mana yang gambar kiri ini hanya beberapa orang saja yang dapat memahaminya. Biasanya sudah berkomunikasi lebih dekat atau komunikasi yang sering. Pada dasarnya prinsip perubahan pesan mirip dengan anagram seperti kata melepas diubah menjadi silent. Tapi tentu saja transposisi cipher mempunyai rumus atau kunci tertentu yang diperlukan agar pesan bisa dimengerti. Pada cipher ini, huruf-huruf di dalam plaintext tetap saja, hanya saja urutannya dirubah. Dan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian karakter di dalam teks. Nama lain untuk metode ini adalah pemutasi atau pengecekan atau scrambling. Karena transpose setiap karakter dalam teks sama dengan memutasi karakter-karakter tersebut.
Algoritma kriptografi ini dapat diterapkan pada pengamanan password untuk menjaga keamanan data. Belum ada teknik pembobolan lain lebih efektif daripada brute force attack. Jadi untuk ukuran kecil, ukuran kunci sistem penyandian dengan metode transposisi masih yang tergolong sangat-sangat bagus. Penyandian transposisi root itu dengan metode hampir sama dengan metode relevance. Penyandian transpose dilakukan dengan cara menuliskan teks asli secara kolom dari atas ke bawah dalam sebuah kisi-kisi imajiner dengan akur yang telah disepakati. Teks sandinya dibaca dengan arah rotate sesuai perjanjian. Misal dibaca secara yang pertama spiral dengan arah jarum jam mulai dari kiri atau apa. Yang kedua secara ular tangga mulai dari kanan bawah dengan cara-cara lain pembacanya. Penyandian root memiliki banyak sekali tangga mulai dari kanan bawah dan lain-lain atau cara pembacanya. Penyandian root memiliki banyak sekali variasi algoritma pembacaan teks, namun tidak semua algoritma tersebut memberikan hasil teks sandi yang memenuhi standar aman. Beberapa algoritma tidak mengacak teks asli dengan sempurna sehingga akan memberikan celah yang dapat dengan mudah sekali dipecahkan oleh orang kriptoanalisa. Penyandian transposisi root yang dikenal adalah Union Road atau yang digunakan oleh tentara Amerika selama perang sipil. Salah satu contohnya ketika sebuah pesan itu tentukan prioritas Anda sebab tidak bisa dapat mengerjakan dengan algoritma 5 baris spiral arah jarum jam. Maka prosesnya seperti bawah ini. Dengan kita lihat ada beberapa huruf dengan hasil penyandian atau teks sandi seperti ini. Karena dia mengikuti algoritma 5 baris yang mengikuti arah jarum jam. Baiklah, selanjutnya kita akan pergi ke algoritma yang bernama algoritma ADBAS. Algoritma ADBAS adalah chipper substitusi sederhana dengan cara membalik alfabet sehingga setiap huruf dipetakan ke huruf posisi yang sama atau kebalikan dari abjad. Pelaksanaan pertama kali ADBAS chipper dilakukan pada zaman abjad Ibrani atau referensi perjanjian lama. Untuk ADBAS chipper juga dikaitkan dengan berbagai mistisme. Di zaman modern ini disebut sebagai kode alfabet klasik atau alfabet terbalik. Transit ADBAS ini termasuk encoder ADBAS dan decoder ADBAS yang dapat membantu mengenkripsi dan mendeskripsikan kode pesan. Sandi ADBAS digunakan bangsa Yahudi konon sejak pada tahun 600 sebelum Masehi. Sandi ini mengganti alfabet Hebrew dan korespondensi kebalikannya. Jika diterapkan pada alfabet Latin, maka akan berubah contoh seperti PI yang merupakan abjad biasa dengan CI atau yang dibalik. Penerapan alfabet Hebrew menghasilkan rumus di mana EX sama dengan DX, di mana min X mod M ditambah 1 dengan keterangan seperti ini. Di mana EX itu proses deskripsi, DX itu proses deskripsi. X pelentek atau ciprek, M jumlah alfabet dari A sampai Z. Pada model penyajian huruf A, yaitu pelentek itu teks yang berasal atau yang belum disandikan akan berubah menjadi huruf Z. Pada chipper atau teks yang sudah disandikan, huruf B akan disandikan dengan huruf E. Dan seterusnya. Proses ini dilakukan pada data teks melalui algoritma ADBAS chipper sehingga data akan mengalami perubahan menjadi data teks semula atau aslinya. Selanjutnya yaitu algoritma Playfair. Algoritma Playfair adalah chipper klasik yang ditemukan oleh Sir Charles Wilson dan Baron Leon Playfair. Kekuatan dari algoritma ini adalah pada kuncinya menyusun bentuk bujur sangkar dengan ukuran 5x5. Ini kemungkinannya bisa 25 faktorial. Namun Playfair ini dipecahkan dengan teknik frekuensi distribusi ganda, yaitu teknik menghitung frekuensi muncul pasangan dua huruf chipper yang kemudian dibandingkan dengan frekuensi pasangan dua huruf pada suatu bahasa. Di samping itu, hasil deskripsi Playfair dapat menimbulkan ambigu. Karena saat deskripsi plaintext, huruf J pada plaintext diganti dahulu dengan huruf L. Ada contoh gambar di kiri di atas ini. Bujur sangkarnya 5x5, bawah ke 5, atas kolomnya 5. Yang mungkin dihadapi algoritma ini antara lain exhaustive attack, chipper only attack, kernel plaintext attack, choose plaintext attack, adaptive chosen plaintext, chosen chipper attack, teknik analisis frekuensi.
Algoritma ini apabila flavor dikatakan aman, apabila memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, persamaan matriks matematis yang menggambarkan operasi algoritma kriptografik sama kompleks sehingga algoritma tidak mungkin dipecahkan secara analitik. Yang kedua, biaya memecahkan cipher ini melampaui nilai informasi yang terkandung dalam cipher tersebut. Yang ketiga, waktu yang diperlukan memecahkan ini melampaui lamanya waktu informasi tersebut dapat dijaga kerahasiaan. Selanjutnya kita bahas kelemahannya dulu sebelum masuk keunggulan. Kelemahannya itu adalah pemakai kuncinya. Panjang kunci ditentukan sebanyak 26 huruf karakter dan setiap hurufnya berbeda dengan setiap pengguna sulit mencari huruf yang mudah diingat untuk digunakan kembali pada saat deskripsi. Sebenarnya kelemahannya bisa diatasi dengan pemangkasan huruf. Maka timbul masalah baru bila karakter biasa diisi secara default. Penyerang menjadi lebih mudah memecahkan cipher hasil inskripsi tersebut. Metode lain untuk menutupi kelemahan tadi adalah dengan cara membangkitkan secara acak dari karakter yang menempati kotak 6x6 tersisa yang kemudian disimpan di dalam header plaintext. Kunci pun dibatasi tidak boleh lebih dari 36 karakter sehingga kompleksitas algoritma terbatas sebatas itu. Namun jika diinginkan dengan memasukkan kelebihan kunci kitab 2, maka 4 masalah ini bisa diselesaikan. Adapun keunggulannya, flavor ini aman untuk digunakan, lebih aman daripada algoritma kriptografik klasiknya. Serangan biasa sulit mematahkan algoritma ini kecuali dengan menggunakan pencarian kunci. Yang ketiga, algoritma ini tidak bisa dipecahkan dengan teknik frekuensi distribusi ganda. Mungkin sekian dulu dari saya dan partner saya kembalikan ke Alvin. Terima kasih untuk Andre Lahnan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari proyek kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.